Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irene Aliasifa dengan NIM 123100136 Prodi PGMI kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan tentang observasi intervensi praktis. Observasi ada pasif dan privat atau aktif dan publik. Observasi ini adalah suatu pengamatan yang dimana kita bisa menggunakannya untuk melakukan penelitian. Nah, cara umum di mana observasi dipahami sebagai suatu rentang, para filsuf memandangnya sebagai urusan pribadi yang pasif. Bersifat pasif ini karena ketika melihat misalnya kita hanya membuka dan mengarahkan mata, membiarkan informasi mengalir masuk dan mencatat apa yang dilihat. Nah, persepsi itu sendiri dalam pikiran atau otak pengamatlah yang diambil untuk memvalidasi fakta secara langsung. Yang mungkin saja nih ada tomat merah di depan saya. Misalnya, jika dipahami seperti ini, maka penetapan fakta-fakta yang diamati adalah urusan yang sangat pribadi. Hal ini dicapai dengan memperhatikan dengan cermat apa yang disajikan kepadanya dalam tindakan persepsi. Nah, pandangan tentang persepsi atau observasi ini sebagai sesuatu yang pasif dan privat sama sekali tidak memadai dan tidak memberikan penjelasan yang akurat tentang persepsi dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam sains. Nah, kita nih kan tahu observasi ini adalah suatu pengamatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada berbagai hal yang dilakukan. Banyak diantaranya secara otomatis dan mungkin secara tidak sadar untuk menetapkan validasinya tuh suatu persepsi. Dalam tindakan melihat, terus kita memindai objeknya, terus kita menggerakkan kepada untuk menguji perubahan yang diharapkan dalam pemandangan yang diamati dan seterusnya. Jika misalnya kita ini udah mengamati, jika kita tidak yakin apakah yang kita amati itu benar atau salah, itu kita bisa memeriksanya kembali. Terus kita juga bisa menggunakan observasi yang lain gitu. Terus secara umum, jika karena alasan apapun kita meragukan validasi dari apa yang tampaknya terjadi berdasarkan persepsi kita. Nah, ada berbagai tindakan nih yang dapat kita ambil untuk menghilangkan masalah. Nah, misalnya tuh kayak kita tuh bisa menyentuhnya sekaligus melihatnya. Dan jika perlu tuh kita mencicipnya atau membedahnya. Nah, dengan beberapa pengamatan ini bisa dilakukan secara pengamatan. Nah, kita juga bisa tahu nih kan kalau observasi ini pengamatan yang bisa dilakukan. Terus kalau misalnya kita mau meneliti, kita bisa menggunakan observasi, juga menggunakan yang lainnya. Terus seperti kayak misalnya Galileo, bulan dan Jupiter. Nah, Galileo itu menciptakan teleskop untuk melihat bulannya, terus melihat Jupiter. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.